Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqah wa nahnu abidu gariga wa anta lam tazali zalika ahla. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik wa majid ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna fid din wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngambil perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau termasuk sepupuh Rasulullah dan beliau juga salah satu yang pertama kali golongan dari anak kecil yang masuk Islam. Jadi kalau golongan perempuan Sayyidah Khadijah yang pertama kali masuk Islam. Kalau golongan yang orang tua Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau golongan anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau termasuk Madinatul Ilm. Banyak ucapan-ucapan beliau yang bermanfaat yang sering diambil sama para ulama. Dijelaskan di sini salah satu ucapan beliau, kalamnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darani amin. Min kalamihi radhiyallahu anhu, di antara ucapan kalamnya Sayyidina Ali karamallahu wajhaha, laisal khairu an yaksura maluka wa waladuka walakinil khairu an yaksura amaluka wa ya'duma ilmuka wala khaira fid dunya illa li ahadir rajulain. Kata beliau, kebaikan itu bukan datang dari anak atau dari harta. Kebanyakan orang itu bilang bahwasanya orang yang mempunyai kebaikan itu adalah orang yang banyak anaknya atau banyak hartanya. Bukan. Ada orang kaya, apakah itu dibilang orang baik? Bukan. Karena beliau ngomong apa? Laisal khair, kebaikan itu bukan datang dari anak yang banyak atau bukan dari harta yang banyak. Karena yang dibilang kebaikan itu walakinil khair an yaksura amaluka. Tapi orang tersebut dibilang baik adalah orang yang banyak amal ibadah. Orang yang banyak amal ibadahnya, banyak sunnah-sunnah, dia dibilang orang yang baik. Terus wa yu'dhimu ilmuka, dan memperbanyak ilmunya. Ini orang yang baik. Orang yang baik itu orang yang banyak amalnya, orang yang banyak ilmunya. Makanya ada seorang bapak-bapak buta. Bapak-bapak buta ini setiap hari kerjaannya dari kecil nyari satu hari satu ilmu. Sampai beliau menikah, selesai menikah, punya anak, anaknya diajak sama dia untuk mimpin jalan. Datang ke satu ulama nyari ilmu, datang satu orang nyari ilmu, datang satu orang nyari ilmu. Oh, satu hari satu ilmu. Tapi satu ketika beliau ini lagi jalan di perjalanan di padang pasir, di batu-batu gitu. Beliau ini mau buang air kecil. Kata anaknya apa? Bapak, di sini tanahnya keras. Kalau mau kencing, saya hancurin dulu batunya. Biar apa? Tidak rosyas, tidak mercik. Akhirnya dihancurin. Selesai dihancurin, beliau buang air kecil. Selesai buang kecil, anaknya bilang, ya Pak, kita jalan lagi. Apa kata bapaknya? Udah dulu nak. Udah, kita pulang. Lah kenapa? Aku dapat ilmu. Ilmunya apa Pak? Ya belum belajar, belum. Aku dapat dari ilmu dari engkau. Apa itu? Istinja, kencing, buang air kecil, jangan di tempat batu yang keras. Takutnya apa? Mercik. Dan ini adalah sunnah yang diajarin sama Nabi. Bahkan di kitab-kitab sunnah, di kitab-kitab hadis, bahkan di kitab Bidayatul Hidayah atau sunnah-sunnah istinja, cara-cara istinja diajarkan, dan ini termasuk adab. Setiap hari satu ilmu. Akhirnya apa? Ketika beliau tua, beliau menjadi ulama. 1 tahun 360 hari, tinggal hitung berapa ilmu yang beliau dapat. Dan beliau itu ilmu harus
diamalkan. Makanya memperbanyak amal dan memperbanyak ilmu. Orang terkadang banyak amal tapi tidak ada ilmu. Ini yang ngepadi, yang sia-sia, habaan mansura, seperti debu di bawah angin. Seperti apa? Ada diceritakan sama Habib Abdullah Al-Haddad bahwasanya ada seorang yang ahlu ibadah di atas gunung. Mungkin kita sering dengar nih. Ibadah di atas gunung, selesai dia ibadah, dia bawa lagi pulang, turun ke bawah, beli onta, dibawa ke atas. Sampai satu ketika ada ulama yang dakwah ke pelosok-pelosok, nyampe ke atas gunung. Ngelihat nyampe di atas gunung, ngelihat orang-orang ibadah, ditanya, apa kerjaanmu? Aku ibadah di sini, tagarrub ilallah, ngedekatkan diriku kepada Allah. Kata ulama tadi, lah ini onta ini buat apa? Kalau buat jalan-jalan di gunung nggak bisa. Jawaban dia apa? Ini onta buat aku kalau seandainya nafsuku ada, aku lampiaskan ke onta ini. Kenapa? Karena kalau sama manusia perempuan itu zina. Tapi kalau sama ini tidak zina. Ibadah tanpa ilmu. Kata ulama apa? Ini adalah perbuatan lebih hina daripada engkau berzina dengan manusia. Kenapa? Amal tidak ada ilmu. Ilmu tanpa amal hancur. Kenapa? Karena bakal dituntut sama Allah. Ilmu nggak bisa diamalkan. Makanya di akhirat nanti ada 5 orang. Ada 5 pertanyaan untuk kita. Setiap kita per individu bakal ditanyakan sama Allah. Baik dia penjabat, baik habib, baik ustadz, baik siapapun itu bakal dipertanyakan. Setiap kita bakal dipertanyakan. Apa yang dipertanyakan? Yang pertama, umur kita digunakan untuk apa? Masa muda kita digunakan untuk apa? Harta kita dicari yang halal atau yang haram? Digunakan harta tersebut untuk apa? Untuk baik atau untuk yang maksiat? Yang terakhir ditanya ilmu kita digunakan, diamalkan atau tidak. Makanya ilmu harus diperbanyak, amal juga harus diperbanyak. Kalau ilmu dan amal tidak diperbanyak, maka kita akan mendapatkan amal ibadah yang sedikit, dan amal yang sedikit bagaimana kita mau masuk surganya Allah. Bahkan kita sering berdoa masalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahasa Indonesianya artinya, ya Allah, berikanlah aku di dunia ini kebaikan, dan berikanlah aku di akhirat kebaikan, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Kebaikan di dunia ini apa? Kita selalu minta kebaikan dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita selalu minta di akhirat itu wa fil akhirati hasanah. Tapi kita nggak tahu makna kebaikan ini apa. Dijelaskan sama Hasan Al-Basri di dalam kitab Minhajus Sawi, karangan Habib Zain bin Smith. Beliau menjelaskan di situ bahwasanya Hasan Al-Basri berkata tentang ayat ini, bahwasanya hasanah di dunia ini adalah al-ilmu wal ibadah. Kebaikan di dunia ini adalah ilmu dan ibadah. Kalau orang pengen banyak, kalau orang pengen kebaikan di dunia, maka hendaknya dia punya ilmu dan punya amal ibadah. Kalau kita selalu minta sama Allah, tapi tidak ada usaha, yaitu nyari ilmu dan ibadah, maka kita tidak bakal mendapatkan yang namanya kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di dunia, di akhirat kita minta kebaikan. Kebaikan apa di sini? Hiya al jannah, yaitu adalah surga. Kita minta surga. Tapi di dunia amalnya tidak ada, ibadahnya tidak ada, ilmunya tidak ada, maka akan sia-sia. Jadi kata Sayyidina Ali apa? Man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Kalau pengen dunia hendaknya dengan ilmu, pengen akhirat dengan ilmu. Nah, ilmu seperti ini didatangkan ketika di dunia ilmu dan ibadah. Ketika ilmu dan ibadah dikerjakan, diperbanyak, maka buah hasilnya wa fil akhirati hasanah. Ketika akhir buah hasilnya di dunia hasanah, surga, maka setelahnya wa qina adzabannar, maka kita baru dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Penting ilmu banyak, amal ibadah banyak, penting. Makanya dijelaskan di sini wala khaira fid dunya illa li ahadir rajulain. Tidak ada kebaikan di dunia,
Tidak ada kebaikan di dunia kecuali dua orang laki-laki. Pengen jadi kebaikan di dunia nggak ada. Cuma ada dua pergambaran. Ku pengen baik di dunia, nggak ada kebaikan di dunia tuh nggak ada. Cuman dua gambaran. Ini yang dibilang baik di dunia. Apa yang pertama? Rajulun aznaba dzunuban. Yang pertama seorang yang ngelakuin dosa. Masa mudanya dia pernah ngelakuin dosa. Dia pernah makan uang haram ataupun berzina atau minum dan sebagainya. Kemudian fahuwa yatadarak dzalika bitaubah. Kemudian dia bersegera untuk bertaubat. Dia tahu nih, oh kemarin kuni kerjaanku masa mudanya, kuni gaweku begini, kuda sorak begini. Maka ketika itu langsung dia tahu taubat. Ini orang yang baik di dunia. Yang kedua, rajulun yusari'u fil khairat. Dan yang kedua, orang yang bersegera-gera untuk memperbanyak kebaikan. Makanya kata beliau apa? Bagaimana kita mau diterima sama Allah, tapi kalau kita tidak bersegera untuk berbuat amal baik. Kalau kita tidak cepat-cepat untuk masuk surga, kalau kita pengen cepat-cepat masuk surga, tidak bakal bisa kecuali mempercepat amal-amal yang baik. Intinya apa? Ilmu dan amal bergandengan untuk menjadi orang yang baik. Kata seorang anak kecil ngomong sama bapaknya, la khaira fi rajulin lam yasluk maslaka Nabi Muhammad wala ashabu Muhammad. Tidak ada kebaikan pada seseorang apabila tidak mengikuti perjalanan Nabi Muhammad dan tidak mengikuti jalannya para sahabat. Apa jalannya Nabi? Apa jalan para sahabat? Ilmu, amal. Tapi kalau para habaib ditambah lagi ilmu, amal, ikhlas, khauf, roja. Ilmu, amal, ketika ada ilmu diamalin. Ketika ada amal baru ikhlas. Ketika ikhlas nanti baru ada namanya roja, mengharapan dari Allah, pengen ridhonya Allah. Ketika itu setelah itu baru ada namanya khauf, takut sama Allah. 5. Ya, 5 ini bakal membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan kita orang yang baik. Inna akhwafu ma akhafu ittiba'ul hawa. Terakhir penutup. Karena disuruh nanggung ya. Malah ngomong ini kasihkan. Inna akhwafu ma akhafu ittiba'ul hawa. Kata Rasulullah, yang paling aku takutin di antara kalian adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Orang yang paling aku takutin. Yang mengikuti hawa nafsu, orang yang paling aku takutin orang yang mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Fa'ama ittiba'ul hawa fayasuddu anil haq. Orang yang selalu mengikut hawa nafsu itu dirinya menolak untuk kebenaran. Diajak kebaikan dia nggak mau, itu orang yang ngikutin hawa nafsu. Ketika diajak ke majelis dia menolak, itu dirinya mengikuti hawa nafsu. Ketika orang selalu mengikuti hawa nafsu, diajak untuk taat dia nolak dan tidak menerima. Kenapa? Dirinya udah dikuasai sama hawa nafsu. Bahkan Sayyidina Imam Ghazali beliau berkata, jadikanlah hawa nafsumu itu sebagai tunggangan. Hawa nafsu jadiin tunggangan kita. Jangan sampai kita jadi tunggangannya hawa nafsu. Kalau kita jadi tunggangannya hawa nafsu, hancur. Makanya kata Imam Ghazali, jadikanlah tunggangan hawa nafsu itu sebagai tungganganmu, sebagai kendaraanmu, motormu. Jangan sampai motormu naik ke atas badanmu. Ketika hawa nafsu menunggangimu atau motor naik ke badan kita, maka kita bakal hancur. Apa di dalam kitab Burdah? Wala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Jangan taat sama syaitan, jangan ngikutin hawa nafsu. Khasman wala hakaman. Baik mereka ini berdebat di dalam diri kita ataupun menasihatin kita. Contohnya gimana berdebat? Penutupnya. Contohnya gimana? Kata hawa nafsu, yuk sedekah. Sedekah. Pas lagi itu dapat duit banyak.
Biasanya sedekahnya 10.000, pas lagi dapat duit sedekahnya 100.000. Si setan ngomong, udahlah, ndak usah sodako. Kenapa? Anak bini di rumah mau makan. Kalau ikat sodako 100.000, duit habis, kelak yang di rumah nanti gimana? Ini setan, hawa nafsu. Kata hawa nafsu, ndak apa-apa sodako, tapi sodakonya 10.000 baik. Kenapa? Ikat biasanya sodako 10.000. Akhirnya ini cekcok, debat. Setan sama hawa nafsu debat. Kata hawa nafsu, tak apa-apa 10.000 baik. Biasa. Dah usah 100. Kelak di rumah butuh makan. Kata setan, dah usah 10.000, dah usah. Dah usah sodako. Di rumah itu ada lebih wajib. Akhirnya apa? Debat. Akhirnya dalam hati milih, ya sudah, sodako 10.000. Dua-duanya jahat. Dua-duanya menginginkan apa? Menginginkan kita jangan mau sodako banyak. Dia ngomongnya yang pertama 10.000, yang kedua setan ngomong dah usah sodako. Intinya apa? Sodakonya jangan atau sedikit. Ada cekcok. Wala tuti min huma, jangan diikutin. Gimana? Sodako 100 langsung sodako. Khosman wala hakaman, walaupun sebagai nasihat. Ini sebagai nasihat jangan diikutin juga. Contohnya gimana? Masalah sodako tadi. Kata hawa nafsu, sudahlah, sodakonya 10.000 baik. Kata syaitan, tak usah, nasihat nih, tak usah. Ikat mikir yang di rumah masih wajib. Kita ini kalau harta banyak, dah hal sodako. Setan, kata hawa nafsu, oh enggak apa-apa, 10.000 baiklah. Yang penting sodako. Jadi amal ibadahnya Ika. Intinya apa? Sodakonya harus sedikit. Baiknya dia debat ataupun sebagai penasehat, sebagai hakim, jangan diikutin. Nabi Adam alaihissalam ketika beliau dilarang sama Allah untuk makan buah khuldi, Nabi Adam ngomong, dikata Allah, jangan makan buah ini, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua dekat pohon ini. Akhirnya apa? Iblis waktu itu masih keliling-keliling di surga, masih bisa masuk, keluar masuk. Akhirnya kata iblis apa? Adam, kita ini seperadik. Inilah kuma laminan nasihin. Aku nih cuma nasihatin bayi. Kita ini bukan musuh dah. Cuma Allah baik kita bilangnya kita ini musuh, jangan dekat-dekat, tapi kita ini saudara, seperadik. Bedanya ikatku dari api, ikat dari tanah. Nasihatin. Ika tahu tak kenapa Allah tak boleh melarang Ika makan buah khuldi? Kenapa? Ima antakuna malakaini atau takuna minal khalidin. Mungkin Ika tak boleh makan buah khuldi ini, siapa tahu Ika jadi malaikat kekal di sini. Ataupun Ika kekal di surga. Antara dua, kekal di surga atau berubah jadi malaikat. Allah tuh pengen kamu tuh jadi manusia biasa aja. Akhirnya nasihatnya bagus nasihatnya. Bentuknya ceramah ustadz pun kalah ceramahnya, ulama pun kalah ceramahnya. Ilmunya iblis lebih hebat. Akhirnya Nabi Adam apa? Tergoda. Nabi Adam tergoda, makan habis makan sakit perut, mules perutnya. Keliling nyari surga, nyari WC di surga, enggak ada surga, WC di surga enggak ada WC. Keliling masuk surga enggak ada. Keliling sampai 7 surga itu dicariin semua, enggak ada WC. Tempat berak enggak ada. Tempat BAB enggak ada. Apa jawaban Allah? Adam, kenapa enggak muter-muter? Ya Allah, perutku mules. Kenapa? Nabi Abi, turun ke bumi. Turun ke bumi. Akhirnya Nabi Adam turun ke dunia. Berarti dunia ini tempat pembuangan orang yang kejar dunia, ngejar dunia, cinta ke dunia, berarti pecinta itulah dunia. Setan jangan diikutin. Terus hawa nafsu tadi jangan diikutin. Yang paling ditakutkan ngikutin hawa nafsu. Ada seorang ulama ngomong, afdalul ibadah yang paling afdal itu adalah al-khuruj anil nafas, keluar dari hawa nafsu.
ibadah yang paling afdal itu adalah ibadah yang melawan hawa nafsu. Kenapa? Ketika orang itu melawan hawa nafsu, maka ketika itu hijabnya dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau orang itu mengikuti hawa nafsu, semakin banyak hijabnya yang di hadapan dia sama Allah. Makanya ketika kita sholat, lagi mikir dunia, sholatnya dah khusyuk. Ya, kita majelis kadang-kadangnya malas, kita sholawatnya kita malas. Tapi kalau masalah dunia kita seger, masalah kumpul-kumpul kita seger. Tapi kalau masalah duduk di masjid kita tak kuat, tak betah. Kenapa tadi? Hijabnya kita nafsunya kita masih banyak. Akhirnya hijabnya kita banyak tertutup. Jadi kita nak nempuh ke Allah itu susah. Tapi ketika melawan hawa nafsu, maka hijab dibuka sama Allah. Kita nikmat ibadah sama Allah luar biasa. Seperti siapa? Kata guru ana, pengarang Situdur Habib Ali Al-Habsyi. Itu beliau kalau rukuk sampai setengah jam sampai 1 jam. Rukuk dalam sholat. Kita memang makmumnya tua dikit lama dikit kita ngerutuk lah ngeroceh. Ini dah Habib Ali ini sampai setengah jam sampai 1 jam. Kadang-kadang lupa waktunya. Kenapa? Nikmat di dalam ibadah. Kok bisa tadi melawan hawa nafsu? Kalau kita masih tidak khusyuk ibadah, masih malas dalam ibadah, maaf berarti kita masih mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena nafsu ini adalah musuh yang paling terberat selain lebih syaitan. Kalau syaitan kita tahu, tapi kalau nafsu yang ada dalam tubuh diri kita yang harus kita lawan. Makanya kata Rasulullah apa? Raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Ketika pulang dari perang Badar, orangnya 313 umat muslim, 1000 lebih orang kafir, orang muslim senjatanya sedikit, kudanya sedikit, orang kafir pakaiannya lengkap, berperang dalam keadaan panas-panas di tengah terik matahari. Ya, apa kata Rasulullah? Kita pulang dari perang yang ringan. Padahal ini perangnya sangat dahsyat. 313 umat muslim lawan 1000. Berarti 1 orang lawan 3 lawan 4. Ini orang ini pakainya nih, tamengnya lengkap nih. Orang muslim pedangnya cuma ada berapa? Kuda ontaknya cuma ada berapa? Nih, itu pun dibilang apa? Perang kecil menuju perang besar. Sahabat Nabi bingung, ya Rasulullah, ini perang besar loh. 313 lawan orang banyak loh. Apa kata Rasulullah? Iya, ada lebih perang besar lagi. Apa? Jihadun nafas, melawan hawa nafsu. Intinya, kalau pengen jadi orang baik di dunia dan akhirat, perbanyak ilmu, perbanyak amal, lawan hawa nafsu. Wallahu alam bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.